Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang barisan, bilangan. Oke, barisan. Oke ya, kalian harus tahu dulu bedanya barisan. Nanti kalian akan ketemu lagi dengan, yang namanya deret. Oke. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalian harus tahu dulu tentang barisan dan tentang deret, ya. Barisan itu dipisahkan oleh koma. Misalnya barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, pemisah daripada angka-angka pada barisan itu dipisahkan oleh koma. Sementara deret itu merupakan penjumlahan suku-suku. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai ditambah dengan n. Nah, ini disebut dengan deret. Itu perbedaannya. Oke, kalau barisan dipisahkan oleh koma, kalau deret dipisahkan oleh tanda tambah. Oke, istilah dalam barisan lagi, kalian sudah dengar bahwa satu ini itu disebut dengan suku. Karena dia paling awal, maka disebut suku pertama atau suku ke-1. Yang 2 itu adalah suku kedua, yang 3 suku ketiga dan seterusnya. Sementara deret, ya, deret itu kan merupakan jumlah, ya, jumlah dari suku-suku. Suku-suku. Jadi kalau deret itu 1, ya, S1 itu artinya U1 atau 1 kalau untuk deret ini. S2 itu adalah jumlah dari dua suku pertama. Artinya U1 ditambah U2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. U3 itu jumlah 3 suku pertama. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 6. Bisa dipahami ya perbedaan dari barisan dan deret. Oke, berikutnya kita masuk ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Oke, kalian sudah sering dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bentuk dari barisan ini. Contohnya, kemarin kalian belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan itu merupakan juga suatu barisan, ya. Tapi tidak semua pola bilangan termasuk barisan aritmatika. Lalu apa yang termasuk barisan aritmatika? Contoh, ya. 2, 4, 6, 8, dan 10 dan seterusnya. Nah, ini kita sebut barisan aritmatika. Barisan aritmatika mempunyai karakteristik khusus. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya adalah selisih dari dua suku yang berurutan, ya. Selisih dua suku berurutan itu sama. Oke, sekarang kita lihat 2, 4, 6, 8, 10. Oke, dua suku yang berurutan 2 ke 4 kan berurutan dia. Nah, berapa selisihnya? Dari 2 ke 4 tambah 2 kan? Oke, dari 4 ke 6 juga tambah 2. Dari 6 ke 8 juga tambah 2. Dari 8 ke 10 juga tambah 2. Nah, ini kita sebut dengan selisih dua suku yang berurutan itu sama dan tetap. Harus tetap, seterusnya akan konstan ditambah 2. Nah, akan konstan ditambah 2. Yang inilah kita sebut dengan barisan aritmatika. Itu ciri-cirinya. Jadi, selisih dua suku yang berurutan itu selalu sama dan tetap, tidak berubah-berubah. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Begitu juga dengan geometri 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2, 7 ke 9 bertambah 2. Selisihnya tetap 2, maka dia disebut barisan aritmatika.
Sampai sini paham? Oke. Dalam barisan aritmatika ada yang namanya beda. Apa itu beda? Beda itu adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Bisa kalian pakai U2 kurang U1 atau U3 dikurang U2 atau U5 dikurang U4, misalnya U5 dikurang U4 dan seterusnya. Itu namanya beda. Jadi dalam barisan aritmatika ini bedanya itu 2, yang ini juga bedanya 2. Paham ya? Selanjutnya kalian sudah mengenal tentang beda. Oke. Nah, rumus suku ke N ya. Contohnya tadi 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. 10 dan seterusnya. Oke, bedanya ini adalah 2. Oke ya. Coba lihat, kemarin kan kalian sudah mempelajari ini bagaimana menentukan suku ke N-nya ya. Kalau U1 itu hasilnya 2. U2 itu hasilnya adalah 2 ditambah 2 tadi kan suku pertama, ditambah penambahan 2-nya sebanyak 1 kali. Jadi hasilnya 4. U3 itu suku pertamanya 2 ditambah penambahan 2-nya. Ini kan suku ketiga, penambahan 2-nya sebanyak 2 kali. 2 kali 2 hasilnya 6. U4 suku pertamanya 2 ditambah penambahan 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya 8. Oke, berdasarkan ini dan seterusnya berdasarkan itu maka UN atau suku ke N, oke, mohon maaf ya, ibu ulang di sini. U1-nya tadi oke. Ketika bentuk ini sudah dapat, kita bisa menentukan UN. UN itu adalah 2. 2 di sini adalah apa namanya? Suku pertamanya kan? Ini kita sebut dengan suku pertama. Ditambah, nah, kalau di sini 2, di sininya 1. Cuman 1 kali penambahan. Kalau 3, cuman 2 kali penambahan 2-nya. Kalau 4, 3 kali penambahan 2-nya. Jadi kalau di sini N, maka di sini adalah N kurang 1. Kemudian 2 yang di sini ini apa? Penambahan 2-nya kan? Penambahan 2-nya. Yang ini tadi kita sebut dengan namanya beda atau B. Jadi UN sama dengan suku pertama itu lambangnya A. Ingat ya, suku pertama itu lambangnya A ditambah N kurang 1 dikali B. Inilah rumus untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika. Oke, contohnya gimana Bu? Dari barisan ini kalian diminta menentukan suku ke 1000 misalnya. Ya, maka U1000. Tinggal kalian masukkan berapa suku pertamanya? 2 ditambah 1000 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. Jadi 2 ditambah 1000 kurang 1, 999 dikali 2. 999 dikali 2 lalu ditambah 2. Itulah hasilnya di sini. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, berikutnya deret aritmatika. Deret aritmatika. Oke. Untuk penurunan rumusnya sudah kalian bisa lihat di catatan kalian sendiri ya. Untuk rumus deret aritmatika ya, misalnya gini. 2 tambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya. Nah, bagaimana kalian menentukan deretnya? Gunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. A di sini adalah suku pertama. Suku pertama dan UN di sini adalah suku terakhir. Terakhir. N itu adalah berapa S yang ditanyanya. Misalnya kan tentukan S 15. Ya kan? S 15 kan artinya 2
ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah dan seterusnya sampai ini nih 15 kali. Nah, tentu kan kita akan kerepotan. Kalau 15 masih mungkin kita deretkan. Tapi kalau seandainya U100 atau U99 untuk menderetkan ini kan sudah kita akan kesulitan. Nah, U15 ya, Ibu contohkan. Rumusnya adalah N/2 A ditambah dengan UN. UN di sini ya, UN. Berarti kan U ini suku terakhir nih. Karena ini yang ditanya adalah jumlah 15 suku pertama atau S15, maka kita cari dulu U15. Gimana cara nyarinya? Ini kan tadi deret ini kan tadi barisan aritmatika 2, 4, 6, 8 ya. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, karena ini adalah barisan aritmatika, bedanya kita sudah tahu 2. Kita cari dulu U15 pakai rumus tadi. A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, suku pertamanya 2 ditambah, karena yang ditanya U15 di sini, 15 kurang 1 dikali bedanya 2. 2 ditambah 14 kali 2. Ini hasilnya 28 ditambah 2, hasilnya 30. Artinya U15-nya adalah 30. Maka tinggal kita masukkan rumus. 15/2 dikali A-nya 2 ditambah UN-nya adalah U15. Karena di sini S15. Hasil U15 adalah 30. Jadi hasilnya adalah 15/2 dikali 32. Tinggal kita bagi hasilnya 16. 16 kali 15 itu berapa? Itulah hasilnya. Paham kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke barisan geometri. Oke, perbedaannya barisan aritmatika tadi contohnya gini ya. 2, 4 gitu ya. 6, 8 dan seterusnya. Bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Konsisten dia nambah 2. Ini disebut dengan bedanya konsisten, maka dia dikatakan aritmatika. Nah, gimana kalau kita ketemu 2, 4, 8 dan seterusnya, 16 dan seterusnya. Oke, sekarang lihat 2 ke 4 itu kan dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 dikali 2. Ternyata bukan penjumlahan, tapi perkalian. Oke. Jika kalian ketemu bentuk seperti ini dan ini konsisten ya, semuanya dikali 2, maka bentuk barisan yang seperti ini dinamakan dengan barisan geometri. Itu bedanya. Untuk barisan geometri ya bisa dikali atau dibagi. Kalau untuk aritmatika itu bisa ditambah atau dikurang. Untuk bedanya itu perbedaan dari barisan aritmatika dan geometri. Lalu yang dikali 2 ini namanya apa? Kalau dalam aritmatika ini kan namanya beda. Dalam geometri ini namanya adalah rasio. Beda ya, namanya rasio. Oke. Kalau dalam aritmatika ini ya, aritmatika beda itu merupakan pengurangan U2 dikurang U1, atau boleh juga U3 dikurang U2, atau boleh juga U5 dikurang U4. Terserah kalian mau pakai yang mana, sama saja. Kalau barisan geometri rasio itu merupakan U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U3, atau U5 dibagi U4 dan seterusnya. Boleh kalian pakai. Jadi barisan geometri tadi 2, 4, 8, 16 ya. 2, 4, 8, 16 ini suku pertama atau U1. Ini suku kedua U2. Ini suku ketiga U3, ini suku keempat U4. Oke, untuk menentukan rasionya tinggal kalian bagi U2 per U1. U2-nya adalah 4, dibagi 2 hasilnya 2. Itulah dinamakan rasio. Oke. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N,
ya, atau menentukan UN dalam barisan geometri, kita lihat barisan geometri dulu. 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ya. Di sini perkalian kali 2 dikali 2 dikali 2. Oke, bisa kalian lihat ya. Untuk U1 awalnya dia cuma 2. Oke ya. Untuk U2 merupakan suku pertama tadi dikali dengan 2 sebanyak 1 kali kan. Jadi hasilnya 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Oke. Sementara U3 ya 2 dikali, karena 4 ini suku ke 3. Pengalian 2-nya sebanyak 2 kali atau 2 pangkat 2, hasilnya adalah 8. Jadi kalau U4 2 dikali pengalian 3-nya pengalian 2-nya sebanyak 3 kalinya ya, 2-nya 1 2 3. Jadi 2 pangkat 3. Hasilnya 16. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa UN sama dengan ya. Lihat suku pertama, 2 ini merupakan suku pertama atau lambang suku pertama tadi A dikali 2 yang ini itu merupakan rasio. Ya. Nih rasionya nih. R. Kalau di sini 1, di sini enggak ada. Kalau di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 3, di sini 2. Kalau di sini 4, di sini 3. Jadi kalau di sini N, maka di sini N kurang 1. Karena berkurang 1. Inilah rumus suku ke N dari barisan geometri. Jadi gimana Bu kalau misalnya ada soal 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kalian diminta untuk menentukan suku ke 100. Ya. Karena kalian tahu ini adalah barisan geometri, ya. Tinggal kalian gunakan rumus A R N kurang 1. A R pangkat N kurang 1. Berapa suku pertamanya? 2. Berapa rasionya? 2. N tadi kan karena di sini 100 maka 100 dikurang 1. Jadi 2 kali 2 pangkat 99. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 99. Karena dia sama-sama 2 maka pangkatnya boleh dijumlahkan. Ingat ya, perpangkatan yang sudah dipelajarin di kelas 7. Maka hasilnya 1 ditambah 99 sama dengan 2 pangkat 100. Selesai sampai sini. Tidak perlu kalian jumlahkan 2 pangkat 100 karena itu bilangan yang sangat besar sekali. Oke, sampai sini saja jawabannya sudah benar. Bisa dipahami ya tentang barisan geometri. Oke, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang deret geometri. Oke, 2 deret ya. Deret geometri. Oke. Deret geometri ya, 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah seterusnya. Rumusnya sudah, silakan kalian lihat catatan kalian lagi ya. Ibu langsung saja. Rumusnya adalah Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini kalian pakai kalau rasionya tuh kecil dari 1. Misalnya setengah rasionya. Atau rasionya itu 3/4. Dia kecil dari 1 kan. Nah, kalau rasionya besar dari 1, kalian gunakan rumus A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini untuk rasio lebih besar dari 1. Oke ya. Nah, kalau contoh Ibu, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Oke, karena ini ya rasionya adalah U2 bagi U1 ya tadi. U2 adalah 4 per 2, hasilnya 2. Berarti ini lebih besar dari 1. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus kedua. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke. A-nya berapa di sini?
A-nya sama dengan 2. R-nya sama dengan 2. Nah, misal yang ditanya adalah S10. Karena A-nya 2, R-nya 2, maka kita gunakan A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A-nya 2, ini tadi 10. 10 ya, yang ditanya S10. Kita masukkan R-nya 2 pangkat 10 dikurang 1 per, oke, R-nya tadi adalah 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2 pangkat 10 itu 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 2 pangkat 8, 256, 512, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 1024. 1024 dikurang 1 per 2 kurang 1 ya 1. Ya, tapi kalau ini bilangan yang sangat besar, kalian tidak bisa, tidak ada kalkulator, kalau masih pangkat 10 masih mungkin ya. Tapi kalau seandainya sudah tidak memungkinkan pakai kalkulator, ya gunakan pangkat aja, tidak apa-apa. Ya, 2, ini 1024 dikurang 1, jadinya 1023 per 1. Jadi hasilnya adalah 2046. Selesai. Gampang ya. Oke, kita buat rangkuman dulu. Kita buat rangkuman dulu untuk barisan ya. Barisan itu, oke, barisan dan deret. Ini rangkuman kita ya. Barisan dan deret. Kalau barisan dipisahkan koma, kalau deret dipisahkan oleh tanda tambah, dan seterusnya. Oke. Lalu barisan itu dibedakan menjadi 2. Ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Kalau barisan aritmatika dia punya beda atau lambangnya B. Itu sama dengan U2 dikurang U1. Bisa juga kalian pakai U100 dikurang U99. Ya terserah kalian lah mau pakai berapa. Intinya yang di sini lebih besar, yang di sini kurang 1 dari yang besar tadi. Kalau barisan geometri dia punyanya rasio. Rasio itu adalah U2 per U1. Oke. U2 per U1. Itu bedanya ya barisan aritmatika sama barisan geometri. Lalu barisan aritmatika ya, untuk menentukan suku ke N-nya, rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. A itu suku pertama, B itu disebut dengan beda. Kalau barisan geometri, untuk menentukan suku ke N-nya, A dikali R pangkat N kurang 1. A itu suku pertama, R itu adalah rasio. N itu ya berapa yang ditanya, suku ke berapa yang ditanya. Paham ya? Lalu deret. Deret juga dibedakan menjadi 2. Ada deret aritmatika, ada deret geometri. Deret aritmatika itu ya dia punya beda. Seperti tadi, rumusnya Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Kalau seandainya kalian tidak mau pakai ini juga tidak apa-apa, bisa gunakan rumus satu lagi, N per 2, 2A ditambah N kurang 1 kali B. Rumus yang kedua dipakai, kalau A-nya udah diketahui, B-nya udah diketahui, ya gunakan aja rumus kedua. Sama saja. Kalau yang ini UN adalah suku terakhir yang ditanya. Lalu deret geometri, rumusnya juga dibagi menjadi 2. Ya. Jika R-nya lebih kecil dari 1, maka rumusnya adalah Sn A
1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kalau R-nya lebih besar dari 1, Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, gampang ya. Coba sekarang identifikasi aja. Identifikasi 2, 5, 8, 11. Termasuk barisan apa? 2 tambah 5, 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 11 tambah 3. Dari sini kita tahu bahwa dia termasuk aritmatika. Lalu Ibu punya 4, 2, 1, setengah, dan seterusnya. Coba lihat, 4 ke 2 dibagi 2, 2 ke 1 dibagi 2. Nah, kita gunakan nih pembagian kan? Artinya dia punya R. Coba lihat, R itu U2 per U1. U2-nya di sini 2 per U1-nya di sini 4. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, hasilnya 1 per 2. Maka dia punya rasio 1/2. Maka yang kedua merupakan barisan geometri. Paham ya? Oke, semoga dengan adanya materi ini kalian bisa memahami tentang pola dan barisan bilangan dan menggunakannya dalam penyelesaian soal. Silakan ditanyakan apa yang belum kalian pahami, karena pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan. Oke, selamat pagi, selamat belajar.